Polisi gelar rekonstruksi di Polsek Makassar terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan di Jalan Muhammad Yamin Makassar. Pelaku Domingus ditolak cintanya nekat memaksa korban wanita berinisial T untuk melakukan hubungan intim dan korban pasrah karena pelaku Domingus memegang parang dan pisau dapur. Korban wanita berinisial T, setelah diperkosa sebanyak 4 kali langsung ditusuk bagian lengan kiri dan dada, setelah pelaku Domingus selesai melakukan perbuatan bejatnya langsung kabur meninggalkan rumah korban. Dan korban wanita berinisial T, berteriak meminta pertolongan kepada warga dan apa yang dilakukan tidak membuahkan hasil malahan korban jatuh dan sudah tidak sadarkan diri. Korban wanita berinisial T, setelah siuman di rumah sakit baru mengetahui bahwa korban ibu kandungnya berinisial S sudah meninggal dunia akibat dianiaya dengan menebas leher belakang dan dibuang ke dalam sumur oleh tersangka Domingus pelaku utama. Akibat perbuatan bejatnya, keluarga korban meminta kepada pihak kepolisian dan pengadilan menghukum mati atau seumur hidup kepada pelaku Domingus. Tim Tarunanews.id melaporkan. Setiap kali saya memutuskan Pak, selalu Kak didatangi di rumah. Dan 2 kali dia membawa pisau untuk mengancam saya, mau bunuh saya. Sudah sekian berapa kalinya ini diancam Ki baru kita di Berapa kalinya? 1, 2, 3, 4, 5. sudah yang kelima kalinya nih baru dia lakukan perbuatannya yang sekeji itu. Bu, waktu kita sudah disetubui dengan cara diperkosa, kapan kita ketahui bahwa ibu tak ada di bawah sumur mayat? Tidak, saya belum tahu. Sudah 1 minggu saya keluar dari rumah sakit, baru saya tahu bahwa mama saya sudah tiada. Jadi saya tidak tahu tentang mama saya karena tidak diberitahu saya bahwa mama saya sudah meninggal. Tapi lukanya ibu di bagian mana saja waktu dia Bagian perut. ditikam? Dengan Ditikam? iya. Bagaimana? Kenapa sampai dia ditikam kita? Siapa punya kursi? Apakah terjadi pertengkaran pada waktu itu? Siapa punya kursi? Begini Pak, waktu dia masuk kamar, dia sesudah perkosa saya. Saya lihat dia keluar dari kamar mengambil air minum. Saya masih terbaring. Setelah itu dia Apa sudah ambil sendiri? melihat HP, lalu dia bilang itu HP. Saya bilang bukan, itu HP adik ketinggalan. Lalu dia suruh membuka itu HP, saya bilang bukan HP saya, itu HP-nya adik. Jadi saya tidak tahu kata gantinya. Lalu dia mundar-mandir. Setelah itu dia keluar lagi. Saya tidak tahu apa yang dia ambil keluar. Lalu lalu parang itu dia taruh di atas loudspeaker. Lalu saya lihat dan saya ambil, saya buang di belakang lagi. Setelah itu parang bunyi. Lalu dia masuk tinggal mata saya begini. Tapi saya dorong keluar untuk melarikan diri membuka pintu. Lalu dia ambil juga pisau dapur dan dapat Kak di pintu, dia tebak di sini. Langsung ditikam. Iya, dia tikam di sini pun, lalu dia dorong saya lagi. Dia terletak di tembok, lalu dari atas dia tikam saya. Tikam? Sini. Lalu saya cabut itu pisau, lalu saya buka lagi pintu untuk keluar di jalanan. Jadi tolong. Waktu ibu sempat ditikam masih sempat sadar ya? Ya? Ibu setelah ditikam dianiaya, ibu sadar pada waktu itu? Iya. Sadar. Saya masih sadar, masih bisa buka pintu untuk keluar dari rumah. Oke. Kondisi ibu pada saat itu menggunakan pakaian atau Tidak. Tidak ada. Tidak ada pakaian? Tidak ada. Sama sekali? Iya. Ibu keluar di pinggir jalan atau di luar pintu rumah saja berteriak? Di jalan, di lorong kecil sampai di situ di perjalanan. Ibu posisi berteriak atau seperti apa Bu pada saat? Saya berteriak-teriak tapi tidak ada orang. Nah, setelah ibu berteriak itu berapa lama datang orang setelah ibu berteriak? Ya saya sudah tidak tahu Pak, karena saya sudah pingsan di jalan. Oh sudah pingsan. Sekarang setelah ibu berteriak begitu, pelaku posisinya di mana?
Ya, saya juga tidak tahu. Oh, kita Mungkin tidak dia lihat sudah lagi. melarikan diri. Sudah melarikan Karena diri. saya keluar lewat pintu depan, dia keluar ke belakang. Berapa lama Ibu di rumah sakit hingga bisa sadar? Di Ramasio satu malam 1 hari baru sadar. 1 hari 1 malam ya. Jadi 3 hari di Ramasio baru di ruangan pingguinan. Oke, terakhir Bu, pertanyaan saya. Ibu harapannya dengan pelaku ini maunya dihukum seperti apa maunya Ibu? Ya, saya mau dihukum seberat-berat kalau seumur hidup, Pak. Seumur hidup, hukuman mati atau seumur hidup Bu? Ibu ingin dia dihukum mati atau seumur hidup atau seperti apa Bu? Yang seberat-beratnya bagaimana? Seberat-beratnya, Pak. Seberat-beratnya. Seumur hidup. Seumur hidup ya? Ya, biar dia rasakan. Oke, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Masih trauma atau gimana? Ya, saya masih trauma, Pak. Masih trauma. Oke, makasih banyak Bu.